Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan Miss Ari hari ini teman-teman. Hari ini Miss Ari akan membawakan materi matematika, yaitu tentang operasi hitung bilangan bulat, melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan. Nah, supaya teman-teman lebih paham, simak video ini baik-baik ya. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama dulu yuk. Nah, berikut ini adalah tujuan pembelajaran hari ini. Teman-teman bisa simak ya. Nah, berikut ini adalah materi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama yaitu operasi hitung penjumlahan. Yang kedua yaitu operasi hitung pengurangan. Dan yang terakhir adalah tugas dengan tujuan teman-teman lebih paham mengenai materi yang sudah kita bahas hari ini. Yuk kita masuk ke dalam pokok bahasan yang pertama, yaitu mengenai penjumlahan bilangan bulat. Penjumlahan bilangan bulat dapat kita lakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan garis bilangan, dan cara yang kedua yaitu dengan bersusun ke bawah. Apa sih bedanya penjumlahan dengan garis bilangan dan dengan cara bersusun? Nah, kita masuk ke dalam sub materi yang pertama ya, yaitu penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan. Nah, supaya teman-teman lebih paham, maka simak penjelasannya dalam video yang sudah Miss Ari tampilkan ini ya. Nah, sekarang teman-teman perhatikan garis bilangan berikut ya. 0, bilangan bulat positif, dan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif berada di sebelah kanan angka 0, sedangkan bilangan bulat negatif berada di sebelah kiri angka 0. Nah, sebagai ilustrasinya, kita akan menggunakan katak yang melompat, di mana katak tersebut posisi awalnya berada di titik 0. Untuk bilangan bulat positif, katak akan meloncat ke kanan, sedangkan untuk bilangan bulat negatif, katak akan meloncat ke kiri. Nah, hasil akhirnya adalah titik di mana katak terakhir meloncat. Jadi, teman-teman perhatikan ya. Contoh 10 ditambah negatif 11. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama yaitu kita buat garis bilangan lebih dulu, yaitu angka 0 di tengah-tengah, kemudian bilangan bulat positif ke sebelah kanan, kemudian bilangan negatif ke arah sebelah kiri. Titik awal ada di titik 0, di mana posisi katak di awal ada di angka 0. Karena angka positifnya 10, maka katak akan meloncat ke sebelah kanan sebanyak 10 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selanjutnya kita buat garis dari angka 0 sampai ke angka 10. Nilainya adalah positif 10 ditambah negatif 11. Nah, dari angka 10 katak meloncat 11 kali ke sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita buat garis dari angka 10 menuju angka negatif 1 ke sebelah kiri, dan nilainya adalah negatif 11. Katak berhenti di titik negatif 1, maka 10 ditambah negatif 11 sama dengan negatif 1. Nah, yang selanjutnya adalah materi mengenai penjumlahan dengan cara bersusun.
Ada 3 aturan yang berlaku dalam penjumlahan dengan cara bersusun. Yang pertama, jika bilangan positif dijumlahkan dengan bilangan positif, maka hasilnya langsung teman-teman jumlahkan dengan cara bersusun ya. Yang kedua, jika bilangan negatif dijumlahkan dengan bilangan negatif, juga langsung dijumlahkan. Jangan lupa tambahkan tanda negatif pada hasilnya. Dan aturan yang ketiga adalah apabila ada bilangan positif dijumlahkan dengan bilangan negatif, ada 3 aturan yang berlaku. Yang pertama, abaikan tanda lebih dulu. Yang kedua, kurangi bilangan yang lebih besar dengan yang lebih kecil. Dan aturan yang ketiga adalah jika bilangan yang lebih besar bertanda negatif, maka tambahkan tanda negatif pada hasilnya. Begitupun sebaliknya. Jika bilangan yang lebih besar bertanda positif, maka tambahkan tanda positif pada hasilnya. Sampai sini teman-teman paham? Nah, supaya teman-teman lebih paham bagaimana cara mengerjakan penjumlahan dengan cara bersusun, simak penjelasannya dalam video berikutnya ya. Nah, hari ini Miss Ari akan mencontohkan bagaimana cara mengerjakan operasi hitung bilangan bulat. Kita lihat sama-sama ya. Kita mulai dari contoh yang pertama. Contoh yang pertama, di sini Miss Ari punya angka positif 12 atau 12 ditambah dengan 9. Kita lihat, karena tandanya sama-sama positif, maka ini bisa langsung kita jumlahkan. Oke, karena tandanya sama-sama positif, maka ini bisa kita jumlahkan langsung dengan cara bersusun ke bawah. Yang pertama, 12 ditambah dengan 9. Langsung kita jumlahkan. Abaikan tandanya karena dua-duanya tandanya positif. Kita hitung ya. 2 tambah 9 11, tulis angka 1, simpan di atas angka 1. 1 tambah 1 2. Maka hasilnya adalah positif 21. Perlu nggak kita tulis tandanya kalau positif? Tidak perlu, tidak apa-apa. Tapi kalaupun mau ditulis silahkan. Nah, itu adalah contoh jika kedua-duanya tandanya positif. Bagaimana dengan jika kedua-duanya tandanya negatif? Bagaimana ya cara menghitungnya? Oke, yang pertama harus teman-teman perhatikan adalah abaikan tandanya. Sekali lagi, abaikan tandanya. Kalau dua-duanya negatif, maka nanti hasilnya pasti akan negatif. Oke, kita tuliskan dulu ya. Oke, kita tuliskan dulu. Oke, karena karena tandanya dua-duanya sama, maka ini juga sama. Bisa langsung kita jumlahkan saja. 10 ditambah 4, kita jumlahkan. Oke, 0 tambah 4, 4, turunkan angka 1. Maka jawabannya adalah 14. Ingat, karena dia dua-duanya negatif, maka tandanya juga pasti negatif. Maka min 10 atau minus 10 ditambah dengan minus 4 sama dengan minus 14 gitu. Atau sama halnya misalnya teman-teman punya hutang 10, kemudian hutang lagi 4, maka total hutang teman-teman berapa? 14. Maka teman-teman berhutang 14. Sampai sini teman-teman paham? Oke, kalau teman-teman paham, kita lanjut ke contoh yang selanjutnya ya. Bagaimana dengan yang berbeda tanda? Tadi kita sudah belajar untuk menghitung yang tandanya sama. Yang pertama sama-sama positif, yang kedua sama-sama negatif. Sekarang bagaimana kalau ada yang satu positif, yang satu negatif? Oke, cara menghitungnya, teman-teman kalau tandanya berbeda, abaikan tandanya lebih dulu. Apa? Abaikan tandanya lebih dulu. Kita fokus ke angkanya. Oke, perhatikan. Positifnya lebih besar daripada negatifnya. Betul nggak? Betul? Oke, karena positifnya lebih besar, maka harus diapakan dulu teman-teman? Ayo, oke. Dia punya uang 38 untuk bayar hutang 12. Maka sisanya berapa ya? Oke, kita hitung. Dia punya uang 38, kemudian punya hutang 12. Maka karena di sini negatif, maka kita kurangi. Oke, 8 dikurang 2 berapa? 6. 3 dikurang 1 berapa? 2. Maka jawabannya adalah 26. Sekarang tandanya bagaimana teman-teman? Apakah dia positif atau apakah dia negatif? Kita lihat.
kalau dia angka positifnya lebih atau dia positif, yang bilangan positifnya angkanya lebih besar, maka tandanya adalah positif. Ingat, 38 lebih besar daripada minus 12, maka dia tandanya adalah positif. Berarti positif 38 ditambah dengan negatif 12 adalah positif 26. Sampai sini teman-teman bisa paham? Oke, terus bagaimana jika kebalikannya? Angka negatifnya lebih besar daripada angka positifnya. Cara menghitungnya sama, kita tulis atau berhitung bersusun ke bawah. Bedanya, di sini angka negatifnya lebih besar daripada angka positifnya. Yang pertama, abaikan tandanya lebih dulu. Apa? Abaikan tanda lebih dulu. Kita tulis bersusun ke bawah. 86, 42. Dia punya hutang 86. Kemudian dia bayar 42. Sisa hutangnya berapa ya? Maka kita kurangi. Lihat perbedaannya ya. Kalau sama-sama tanda dia ditambah, kalau beda tanda dia dikurang. Kita hitung ya. 6 diambil 2, 4. 8 diambil 4, 4. Sama dengan berarti 44. Kita lihat tandanya. Negatif, tanda negatif angkanya lebih besar daripada tanda positif. Maka hasilnya adalah pasti negatif. Jadi kata kuncinya teman-teman, kata kuncinya misalnya beritahu, kalau dia tandanya sama, maka dijumlahkan. Sampai sini paham? Maka dijumlahkan. Tapi kalau dia tandanya berbeda, maka dikurangi. Lalu tandanya bagaimana? Lihat angka yang bertandanya dulu. Kalau dia angka yang positif, bertanda positif, angkanya lebih besar daripada angka yang bertanda negatif, maka pasti tandanya atau hasilnya adalah positif. Kebalikannya, kalau angka yang bertanda negatifnya lebih besar daripada angka yang positif, maka pasti hasilnya adalah negatif. Sampai sini teman-teman paham? Nah, selanjutnya adalah mengenai pengurangan bilangan bulat. Pengurangan bilangan bulat juga dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan garis bilangan dan yang kedua dengan cara bersusun. Nah, untuk pengurangan dengan garis bilangan, caranya sama dengan penjumlahan dengan garis bilangan. Teman-teman boleh disimak lagi ya. Selanjutnya adalah pengurangan dengan cara bersusun. Untuk pengurangan dengan cara bersusun, perlu diperhatikan dua hal berikut. Yang pertama, ubah menjadi bentuk pecahan lebih dulu. Dan yang kedua, berlaku aturan yang sama dengan proses penjumlahan. Nah, supaya teman-teman lebih paham, silahkan simak penjelasannya dalam video berikut ya. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana cara melakukan operasi hitung bilangan bulat pada operasi pengurangan. Kalau tadi kita sudah belajar penjumlahan, hari ini kita belajar pengurangan. Lihat ya. Nah, supaya teman-teman lebih gampang, maka ini kita rubah ke dalam bentuk penjumlahan lebih dulu. Kita rubah ke dalam bentuk penjumlahan lebih dulu. Kita perhatikan contoh pertama ya. 31 dikurangi 24. Maka kalau kita ubah ke dalam bentuk penjumlahan berapa nak? 31 ditambah, karena dia di sini min, maka negatif 24. Bagaimana cara penjumlahannya? Ini sama seperti yang tadi di awal. Abaikan dulu abaikan dulu tandanya. Karena dia di sini positif, dia negatif, maka operasinya harus kita kurangi ya tadi ya. Berarti 31 24 kita kurangi. 1 diambil 4 bisa? Karena nggak bisa pinjam dari sini 10, maka jadinya 11. 11 dikurang 4 tuh 7. 2 dikurang 2 0. Maka jawabannya adalah 7. Sekarang tandanya apa teman-teman? Positif kah atau negatif kah? Kita lihat lagi mana angka yang lebih besar. Karena di sini angka yang lebih besar yang positif, maka jawabannya adalah positif 7. Sampai sini teman-teman paham? Kita masuk contoh kedua. Negatif 38 dikurangi negatif 6. Kita rubah ke dalam bentuk penjumlahan. Negatif 38 tetap negatif 38. Negatif ketemu negatif, jawabannya adalah positif. Berubah tanda. Kemudian positif berapa? 61. Nah, kamu punya negatif 38 ditambah 61, maka jawabannya adalah, kita lihat ya,
Oke, ini karena berbeda tanda, maka operasi hitungnya harus kita kurangi. Ingat contoh yang tadi, kalau dia tandanya sama, maka kita jumlahkan. Kalau dia tandanya berbeda, maka kita kurangi. Oke. Nah, taruh angka yang paling besar di atas. Angka yang paling besar mana? Ini ya, 61. 38 kita kurangi. 1 dikurang 8 berapa? Nggak bisa, pinjam dari sini. 11 kurang 8, 3. 5 kurang 3, 2. Jawabannya adalah 23. Tandanya apa? Kita lihat lagi. Mana yang angkanya lebih besar? Minus kah atau positif kah? Positif. Karena positifnya lebih besar, maka berarti ini tandanya adalah positif atau plus 23. Oke, kita lanjut contoh yang ketiga. Teman-teman perhatikan. Oke, 87 dikurang negatif 93. Oke, kita rubah ke dalam contoh penjumlahan ya. 87 negatif ketemu negatif maka berubah jadi positif. Kalau ada tanda negatif, tanda kurung ketemu negatif lagi, maka ini berubah jadi positif 93. Tinggal kita hitung. Karena tandanya sama, maka ini kita jumlahkan. 87 tambah 93. 7 tambah 3 10, tulis angka 1, 9 tambah 9 18. Ini ya, jawabannya adalah 180. Jelas tandanya positif. Kenapa? Karena dua-duanya positif. Contoh terakhir dari pengurangan. Oke. Nah, ini kita rubah bentuk ini menjadi bentuk penjumlahan. Negatifnya tetap di depan ya. Negatif 23 ditambah negatif 77. Dua-duanya negatif, betul nggak? Karena dua-duanya angkanya sama, maka tadi prinsipnya kalau dua-duanya angkanya sama, maka kita jumlahkan. Oke, 23 ditambah 77, tambahkan 3 tambah 7 10, tulis angka 0, simpan angka 1. 2 tambah 7 9, tambah 1 10. Jawabannya berapa? 100. Tandanya bagaimana? Dua-duanya negatif, maka otomatis di sini tandanya juga negatif. Sampai sini teman-teman paham? Gampang kan? Nah, supaya teman-teman lebih paham dengan materi hari ini, yuk kita latihan soal dengan cara mengerjakan tugas yang sudah Miss Ari tentukan. Yang pertama, kerjakan buku paket halaman 17, nomor 16 sampai nomor 20. Yang kedua, kerjakan buku paket halaman 21, nomor 2A sampai 2E. Kerjakan dengan cara bersusun di buku tulismu ya. Nah, setelah kita mempelajari materi kita yang hari ini, yaitu mengenai operasi hitung bilangan bulat, tepatnya adalah penjumlahan dan pengurangan. Jadi, kesimpulan yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan garis bilangan dan juga menggunakan cara bersusun. Dan yang kedua adalah pahami langkah-langkah dan aturan dalam melakukan proses penjumlahan dan pengurangan dalam operasi hitung bilangan bulat. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat teman-teman pahami ya. Sampai bertemu lagi minggu depan. Assalamualaikum.